Pertanyaan yang mendasar, yang menggugurkan pandangan dan tulisan yang terpublikasi tentang Borobudur berdasar Buddha selama ini adalah: kapan dan siapa misionaris, pendakwah atau biksu Buddha dari India di masa pra-Islam yang membawa dan menyebarkan ke Nusantara Indonesia terdahulu? Pertanyaan di atas tidak ada jawabnya. Karena memang tidak pernah ada misionaris atau biksu Buddha pra-Islam yang membawa dan menyebarkan ke Nusantara Indonesia terdahulu. Nama Candi Borobudur. Mengenai penamaannya juga terdapat beberapa pendapat di antaranya yang dominan menyebut dan menulis ini bangunan Buddha. Ini catatan sejarah Borobudur yang harus kita klarifikasi penamaannya yang juga terdapat beberapa pendapat di antaranya. Menurut versi Raffles, Budur yang kuno, Boro sama dengan kuno. Budur sama dengan nama tempat Sang Buddha yang agung. Boro sama dengan agung. Budur sama dengan Buddha, Buddha yang banyak. Boro sama dengan banyak. Budur sama dengan Buddha. Kata-kata di atas adalah versi Raffles penjajah negeri ini yang tidak faham tentang siapa kita. Dan di bawah nanti kita akan kaji secara akademik dalam ilmu bahasa yang benar. Menurut versi Moens, kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Menurut versi Kasparis, berasal dari kata Sang Kamulan Ibu Misambara Budara. Ini berdasarkan kutipan dari Prasasti Sri Kahulunan 842 M yang artinya bangunan suci yang melambangkan kumpulan kebaikan dari ke-10 tingkatan Bodhisattva. Benarkah pendapat Mun di atas? Menurut versi Purbacaraka, biara di Budur, Budur sama dengan nama tempat desa. Menurut versi Sukmono dan Stuterteim, bara dan Budur berarti biara di atas bukit. Menurut Sukmono, fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang. Kajian ulang pada pendapat Raffles, yang lebih mengarah pada bahasa. Kajian pada bagian ini kita akan menggunakan referensi bahasa Sanskerta dan Jawa. Dengan alasan bahasa tersebut bahasa yang digunakan pada masanya dan juga bahasa daerah di mana Borobudur berada. Menurut Raffles, Budur yang kuno, Boro sama dengan kuno, Budur sama dengan nama tempat Sang Buddha yang agung. Boro sama dengan agung. Budur sama dengan Buddha, Buddha yang banyak. Boro sama dengan banyak. Budur sama dengan Buddha, Budur yang kuno, Boro sama dengan kuno. Budur sama dengan nama tempat. Boro sama dengan kuno. Kita akan mencari kata Boro yang berarti kuno menurut Raffles. Dalam bahasa Sanskerta tentang kata Boro tidak ditemukan. Dan kuno dalam bahasa Sanskerta adalah kuna. Kuna, lama. Jadi kata Boro dalam bahasa Sanskerta tidak berarti kuno. Dalam bahasa Jawa tentang kata Boro tidak ditemukan. Dan kata kuno dalam bahasa Jawa adalah kuna atau kuno. Jadi kata Boro dalam bahasa Jawa tidak berarti kuno. Kita akan mencari kata Budur yang berarti nama tempat menurut Raffles. Budur sama dengan nama tempat. Kata Budur yang berarti nama tempat ditemukan pada nama sebuah desa Budur, di Kecamatan Ciwaringin, merupakan desa perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Cirebon dan Jogja sangat jauh lokasinya. Kemiripan kata lain yang menunjukkan lokasi dengan kata Budur adalah Buduran, yaitu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan nama jalan yang ada pada daerah itu yaitu Jalan Raya Buduran. Sidoarjo dan Jogja sangat jauh lokasinya. Nama Buduran yang serupa ditemukan sebagai nama desa Buduran di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bagor, Nganjuk dan Jogja sangat jauh lokasinya. Desa Buduran di Kecamatan Wonosari, Madiun, Jawa Timur. Buduran, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Semua kata yang mirip Budur dan menunjukkan lokasi di atas sangat jauh lokasinya dari Jogja di mana Borobudur ada. Jadi, kesimpulan kata Budur yang berarti nama tempat menurut Raffles tidak menunjukkan nama tempat di mana bangunan Borobudur ada. Kita akan mencari kata Boro sama dengan agung, Budur sama dengan Buddha yang berarti Sang Buddha yang agung menurut Raffles. Sang Buddha yang agung, Boro sama dengan agung, Budur sama dengan Buddha. Dalam bahasa Sanskerta tentang kata Boro tidak ditemukan.
dan kata agung dalam bahasa Sanskerta adalah sama agung juga. Satu besar, dua penuh, jadi kata boro dalam bahasa Sanskerta tidak berarti agung. Dalam bahasa Jawa tentang kata boro tidak ditemukan dan kata agung dalam bahasa Jawa adalah agung. Ta, yang berarti api. Jadi kata boro dalam bahasa Jawa tidak berarti agung. Dalam bahasa Sanskerta tentang kata budur berarti bengkak karena keracunan. Tidak ditemukan kata budur yang berarti Buddha. Sedangkan dalam bahasa Jawa kata Buddha adalah Buddha yang berarti hari Rabu. Buddha Cemengan, hari Rabu Wage. Dalam bahasa Sanskerta dan Jawa tidak ditemukan kata boro sama dengan banyak, budur sama dengan Buddha, dan berarti Buddha yang banyak. Kesimpulan kata boro sama dengan agung, budur sama dengan Buddha yang berarti Sang Buddha yang agung dalam bahasa Jawa dan Sanskerta menurut Raffles adalah tidak tepat. Kajian ulang pada pendapat Moens atau Muns. Kota para penjunjung tinggi Sang Buddha atau Borobudur adalah kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Jika pendapat Muns, Borobudur adalah kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Berarti sejak dahulu kota atau wilayah yang dianggap Muns sebagai kotanya para penjunjung Buddha. Sudah pasti masyarakatnya beragama Buddha atau sampai saat ini masih terdapat sisa peribadatan kaum Buddhis. Nyatanya nenek moyang masyarakat sekitar Borobudur tidak menyebutkan bahwa agama pendahulunya beragama Buddha. Kesimpulan pada pendapat Muns, Borobudur adalah kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Kota para penjunjung tinggi Sang Buddha adalah salah dan tidak tepat. Kajian ulang pada pendapat Kasparis terhadap Borobudur. Kasparis, Borobudur, berasal dari kata Sang Kamulan Ibu Misambara Budara, berdasarkan kutipan dari Prasasti Sri Kahulunan yang artinya bangunan suci yang melambangkan kumpulan kebaikan dari ke-10 tingkatan Bodhisattva. 1. Kamulan Ibu Misambara Budara kutipan dari Prasasti Sri Kahulunan. 2. Prasasti Sri Kahulunan atau Prasasti Tri Tepusan, prasasti dari masa Kerajaan Mataram kuno tahun menyebut tokoh Sri Kahulunan yang telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah untuk merawat tempat suci Kamulan Ibu Misambara. 3. Kamulan Ibu Misambara, kata kamulan tidak ditemukan dalam frase bahasa Sanskerta maupun Jawa. Kamulan dapat ditafsirkan pemendekan pengucapan dari kalimat kemuliaan atau kemuliaan. Mulia adalah kata dasarnya. Sedangkan huruf I adalah kata yang menunjukkan tempat. Dengan sikap memuliakan atau menghormati pada tempat tersebut, disingkat dengan satu huruf yaitu I. Bumi Sambara adalah sebutan untuk wilayah yang dianggap suci atau khusus yaitu di Tanah Jawa. 4. Jadi kesimpulan kalimat Kamulan I Bumi Sambara adalah nama seluruh bangunan suci yang ada di Tanah Bumi Sambara atau Tanah Jawa. Tidak hanya untuk nama Borobudur. 5. Sedangkan nama untuk bangunan suci yang lainnya adalah nama yang diberikan oleh masyarakat modern saat ini, sesuai dengan nama daerah atau penyebutan masyarakat di sekitar bangunan suci tersebut. Kajian ulang pada pendapat Purbacaraka. Borobudur, berasal dari kata biara di budur, budur sama dengan nama tempat desa. Menurut Purbacaraka, Borobudur, berasal dari kata biara di budur, budur sama dengan nama tempat desa. Boro berasal dari kata biara, kata boro dan kata biara tidak ditemukan dalam frase bahasa Sanskerta maupun Jawa yang berarti biara. Budur sama dengan adalah nama tempat desa tidak ditemukan di wilayah sekitar Borobudur. Kesimpulan pada pendapat Purbacaraka, Borobudur berasal dari kata biara di budur, budur sama dengan nama tempat desa adalah salah dan tidak tepat. Kajian ulang pada pendapat Sukmono dan Stuttertheim. Bara dan budur berarti biara di atas bukit. Menurut Sukmono, fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang. Menurut Sukmono dan Stuttertheim, bara dan budur berarti biara di atas bukit. Menurut Sukmono fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang. Bara berarti biara di atas bukit. Kata biara dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah identik dengan kata wihara, biara yang didiami oleh para biksu umat Buddha.
Di Borobudur atau wilayah sekitarnya tidak ditemukan tempat para biksu baik yang berupa sisa bangunan atau menandakan sisa dari tempat para biksu. Jika merujuk pada kata di atas bukit, bukit di sekitar Borobudur pun tidak ditemukan biara tersebut. Tempat ziarah adalah tempat yang dijadikan ziarah terhadap tokoh atau panutan yang menjadi pelajaran bagi generasi penerusnya. Biasanya tempat tersebut terdapat makam. Di Borobudur atau daerah sekitarnya tidak ditemukan makam atau kubur tokoh pendahulu yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Pemujaan nenek moyang. Di Borobudur tidak ditemukan sisa ritual yang menandakan memuja nenek moyang. Arca dengan posisi orang duduk bersila adalah tidak identik dengan bentuk fisik nenek moyang. Juga posisi arca tidak menandakan arca tersebut untuk dipuja. Karena posisi arca berada pada sisi pinggir luar bangunan. Sedangkan posisi yang nyaman dalam posisi pemujaan harus ada area untuk orang melakukan sembah, biasanya berupa altar. Kesimpulan pendapat menurut Sukmono dan Stuttertheim, bara dan budur berarti biara di atas bukit. Fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang adalah salah dan tidak tepat. Ini klarifikasi untuk meluruskan tentang penamaan Borobudur. Ditawarkan untuk dikaji ulang sebagai bahan kajian akademik untuk mendekati kebenaran. Sangharama, Mahaviharya Paratera Arya, Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Borobudur adalah penamaan filolog Belanda yang tidak faham siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita, bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Fuana Cakapala. Kalimat di atas adalah bahasa leluhur bangsa Nusantara yang mendasari Sanskerta. Yang disusun ulang oleh Panini, orang Pakistan pertama menulis tentang tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astatyayi. Buku tata bahasa Sanskerta memuat 3959 hukum tata bahasa Sanskerta ditulis abad ke-5 SM. Artinya Panini bukan yang membuat Sanskerta, dia hanya menyusun dari yang sudah ada. Sangharama adalah tempat belajar. Pembelajaran, dharmik original, di masa terdahulu jauh sebelum abad 5 SM. Maha Tupa. Maha atau Mahe adalah berarti besar atau agung. Tupa adalah awal dari literasi kata, stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara menyebut kata ini dengan tope. Arya adalah kaum Cakya atau Saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Mahaviharya adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Maha dan Viharya digabung menjadi Mahaviharya. Kata vihara berawal dari kata ini. Paratera adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master pada ajaran dharmik original, disebut dengan parateran. Fuana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Fuana, Buana, 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa datu versi India. Sejatinya yaitu Trilaksana, disebut juga Bawanatraya. 1. Bawana langgeng, alam kekal. 2. Bawana Drio, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniyah. Kata Bawana adalah dasar dari nama Borobudur di masa lalu. Fuana tertulis huruf depan dengan huruf V. Jika dibaca huruf V ini menjadi huruf B, menjadi Buana. Caka adalah kaum Saka. Huruf C dibaca menjadi huruf S. Saka. Kata selanjutnya adalah Pala. Pala adalah berarti atau identik dengan kebesaran atau identik diartikan dengan kata Raya. Dalam satu kesatuan disebut Fuana Cakapala. Inilah nama Borobudur terdahulu. Konsep pandangan filosofinya adalah kata Dharma terekam pada kalimat Moksartam Jagadita Yaka Iti Dharma. Moksa. Kontemplasinya dengan laku tapa atau topo. Pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan. Ini bukan patung Buddha tapi beliau Siddhartha Gautama mengikuti teknik kontemplasi ini dari leluhur kita. Alam kelanggengan ialah alam suung, yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila. Topo Broto
Kontemplasi spiritualnya, topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmau. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Samadhi, suhung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan topo broto. Tapa brata istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut upasana. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut akamala. Ken Yago, Tapo, Batagak di Sefarnatvipa. Ada 12 kata, Sefarga, bukan tertulis kata, janah atau nirvana. Fahami ini sekali lagi dengan cerdas. Bahwa bangunan megah luhur yang dibuat oleh nenek moyang bangsa Indonesia terdahulu bernama Fuana Cakapala. Bukan Borobudur versi penamaan penjajah Belanda. Dan tidak berdasar ajaran yang terlahir di India, Buddha. Fuana Cakapala. Ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Literasi teks kata, Sefarga. Membuktikan ini tidak berdasar ajaran yang terlahir di India, Buddha. Sumber lontar, geguritan Bima Sefarga, difahami sebagai alam suci, persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik. Suargo, Sefarga, Sefargaloka, Sefarnatvipa Indonesia, bukan India. Adalah tempat awal sumber falsafah utama, Dharma atau Dhamma, yang mendasari lahir dan tumbuhnya ajaran di sana India. Dan inilah tokoh-tokoh putra Indonesia terdahulu, para teran, jauh sebelum lahirnya dua ajaran di India pada abad 5 SM Buddha dan Jaina, uga setelahnya Hindu. Tokoh-tokoh putra Indonesia terdahulu para teran. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa, Dharmapala, Sufarnakesa, Mautgalyayana, Sefarnatvipa Dharmakirti, Krijanayasa atau Dapuntahyang, Dharmadasa 700-620 SM, Dharmapala 670-580 SM, Sufarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Kumarila Bata 618-540 SM, Adi Sankara 569-537 SM. Mereka putra Nusantara dari Sefarnatvipa, Sumatera Indonesia sumber awal, dharmik original, yang kini tersimpan sempurna di Bali. Sangharama, pusat pembelajaran, dharmik di Sefarnatvipa bernama, Dharmapala. Sangharama, cabang di India bernama, Nalada. Sangharama yang dibangun besar di Jafatvipa bernama Fuana Cakapala. Sangharama, Mahaviharya Paratera Arya, Fuana Cakapala, kini terpublikasi menjadi Borobudur. Borobudur adalah penamaan filolog Belanda yang tidak paham siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita. Seperti penamaan yang disebut di atas versi Raffles dan lainnya. Klarifikasi catatan sejarah Borobudur selanjutnya. Kajian tentang penamaan tingkatan pada Borobudur. Relief. Saat ini terpublikasi sebagai berikut tentang relief yang harus dikaji ulang, direvisi, diklarifikasi untuk mendekati kesempurnaan catatannya. Tertulis dan terpublikasi saat ini sebagai berikut. Relief. Di samping maknanya sebagai lambang alam semesta dengan pembagian vertikal secara filosofis meliputi Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Candi Borobudur mengandung maksud yang amat mulia, maksud ini diamanatkan melalui relief-relief ceritanya. Candi Borobudur mempunyai 1460 panel relief cerita yang tersusun dalam 11 deretan mengitari bangunan candi dan relief dekoratif berupa relief hias sejumlah 1212 panel. Relief cerita pada tingkat yang terpublikasi bernama Kamadhatu, kaki candi, mewakili dunia manusia, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Hal ini terlihat pada dinding kaki candi yang asli terpahatkan 160 panel relief yang telah terlanjur terpublikasi bernama Karmawibangga versi India. Ini ditafsirkan yang menggambarkan hukum sebab akibat. Terpublikasi dan ditafsirkan oleh para pembuat catatan sejarah mainstream saat ini. Tingkat Rupadhatu versi India. Badan candi, mewakili dunia antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh suatu pengertian dunia nyata.
Kajian ulang pada penamaan tingkatan di Borobudur yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, dan Karmawibangga. Ditafsirkan dan sudah terpublikasi, yang menggambarkan hukum sebab akibat. Mari kita klarifikasi secara akademik. Kesesuaian gramatika Sansekerta pada sebagian besar panel relief dasar Borobudur yang mirip naskah Mahakarmawibangga. Tidak berarti itu berdasar falsafah dari India, karena tafsir relief berdasar kitab Mahakarmawibangga ini tidak sepenuhnya dapat atau bersesuaian dengan yang tergambar di relief. Permasalahan gramatika dalam inskripsi. Permasalahan linguistik ejaan dan morfologi kata dasar dalam inskripsi menunjukkan adanya perbedaan tafsir kitab Mahakarmawibangga dengan makna literasi kata pada relief. Kata yang tertera di relief dasar Borobudur dari 160 panel yang kini ditutup terdapat literasi kata yang terbaca seperti ini. Virupa, Mahecakya, Vyasada, Abitya, Mitiarsti, Kusala, Suvarnavarna, Saitya Vandana, Mahojaska Samadana, Susvara, Sevarga, Bat tidak terbaca. Sevarga, Bat tidak terbaca. Mahes, Sa, Hyamadana, Cakravarti, Sevarga, Mahe, Sa, Hyasamavadana, Gaenta, Cakravarti, Sabdasravana, Sevarga, Bogi, Prasadita, Vastradana, Sevarga, Kusaladharma Baejana, Bogi, Sevarga, Pataka, Atyabni, Sevarga, Tana tidak terbaca, Sevarga, Catradana, Mahana, Sevarga, Sevarga Puspadana, Sevarga, Maladana, Bogi, Sevarga, Anjali. 12 kata, Sevarga tertera di figura relief dasar Borobudur bukan tertera literasi teks kata. Nirvana. Keseluruhan panel yang berinskripsikan kata Sevarga merupakan kata Jawa. Karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu Sevak-e atau Sevarga. Ini kajian oleh McDonnell, 195.371 dan Zoetmulder, 1995-1169. Selain itu, penulisan inskripsi tidak sesuai dengan tata bahasa Sansekerta mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus H atau Visarga. Oleh karena itu, dari penguraian kata tersebut arti pada kata Mahecakya berarti berkuasa besar, atau orang yang mempunyai kuasa besar. Panel 121 terdapat dua inskripsi pada kedua sisi atas panel, sebelah kanan terdapat kata Abitya, dan sebelah kiri Vyasada. Abitya bentukan dari kata A dan Bitya. Dalam gramatika Sansekerta, huruf vokal A yang ada di depan dapat menunjukkan dua arti, yaitu arti yang terintegrasi dengan kata atau arti berlawanan dari kata dasarnya. Pada kata Abitya, A merupakan kata yang berlawanan dengan kata dasarnya, dan Bitya yang berarti menyenangkan. Karena itu arti dari kata Abitya adalah tidak menyenangkan. Tulisan dan kajian di atas oleh McDonnell, 1954205. Atya adalah nama yang diberikan di India. Itu berarti Dewi Kekuasaan. Atya, Sakti, itu berarti pertama dalam bahasa Sanskerta. Pataka, kata posesif. Ku, mu, nya. Partikula, ka, la. Pataka bendera lambang pasukan, panji-panji, komandan yang baru untuk mengucapkan sumpah sambil memegang ujung pataka. Vyasada merupakan satu kata dalam Sansekerta yang bersifat mel nominatif, yang berarti rintangan atau halangan. Kedua inskripsi tersebut, dalam kedua kata tersebut tidak mendapat penggubahan. Itu berarti kedua kata tersebut masuk kategori Sansekerta. Akan tetapi kedua inskripsi tersebut tidak memiliki deklinasi kasus dalam gramatika Sansekerta. Apabila kedua kata itu kata Sansekerta, seharusnya menjadi Abitya ditambah huruf H dan Vyasada ditambah huruf H dengan kasus nominatif singularis. Oleh karena kedua kata tersebut tidak sesuai dengan gramatika Sansekerta, karena kata itu merupakan kata bahasa asli setempat Jawa. Panel 122 terdapat satu inskripsi yang bertuliskan Mitiarsti. Dalam kaidah budaya Jawa, kata itu merupakan bentuk dari akar kata midio, mitya, dan dr, s, t, i, dir sti.
yang berarti pandangan. Terdapat dalam daftar kata Jawa terserap di Sansekerta. Kata selanjutnya adalah Kusala Dharma Baejana. Kusala diterjemahkan sebagai sehat, damai, sejahtera, tentram, sedangkan bajan. Kata Sansekerta bajan atau bajana berasal dari akar baj, yang berarti membagi, berbagi, mengambil bagian, berpartisipasi, menjadi milik. Kata baejana berarti keterikatan, pengabdian, kesukaan, penghormatan, iman atau cinta, penyembahan, kesalehan pada sesuatu sebagai prinsip spiritual. Inti pola dasar ajaran Nusantara adalah berbuat baik dan benar dilandasi oleh kelembutan rasa welas asih, disebut dengan dharma. Dharmik dibawa kaum Caka keluar Nusantara mendasari tumbuhnya 3 agama di India, terekam di relief dasar Borobudur dengan literasi kata Kusala Dharma Baejana. Pada penjelasan di atas tentang Borobudur yang bukan berfalsafah Buddhis, berdasar pada pengamatan beberapa prasasti dan tokoh nama yang dianggap berkaitan dengan Borobudur sudah jelas bahwa Borobudur tidak berfalsafah Buddhisme. Kata Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu adalah penamaan yang diberikan oleh beberapa orang zaman modern ini yang mengklaim Borobudur adalah bangunan ibadat umat Buddha. Kata Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu dengan akhiran sama yaitu kata datu. Datu tidak ditemukan dalam frase bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia datu tertulis dengan kata datu, da, tu, n, 1, sas raja, ratu. 2. MK orang yang pandai dalam ramu-ramuan obat dukun. 3. Orang keramat, orang yang telah meninggal. Kesimpulan kata datu. Datu yang dipakai pada penamaan di akhir kata sebelumnya tidak beralasan untuk digunakan dalam bangunan utuh Borobudur. Kata kama, dalam kata yang digabungkan dengan kata datu, menjadi kata kamadhatu. Kata ini tidak ditemukan dalam frase bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kama, ka, ma, seken, 1. Cinta asmara, nafsu keduniawian. 2. Dewa asmara, menurut mitologi India. Kata, rupa, dan arupa, dengan akhiran sama yaitu kata, datu. Selama ini dianggap berarti rupa adalah berbentuk. Arupa adalah tidak berbentuk dengan tambahan huruf a di depannya. Jika kita gabungkan pengertian di atas berdasar tingkat maka akan menyusun dengan kata kama, rupa dan arupa yang berarti asmara, nafsu keduniawian. Kemudian tingkatan berbentuk lalu tidak berbentuk. Untuk mengkaji alinea ini juga membuktikan apakah Borobudur terbagi berdasarkan dalam tingkatan menurut pandangan Buddhis tersebut di atas. Juga membuktikan bahwa relief bagian dasar Borobudur yang disebut dengan Karma Wibangga yang dianggap menggambarkan hukum sebab akibat. Apakah benar berfaham Buddhism? Sebelumnya kita akan mencari arti kata Karma Wibangga yang dianggap menggambarkan hukum sebab akibat. Apakah benar berfaham Buddhism? Saat kita melihat relief satu persatu nanti, kata Karma Wibangga gabungan dari 2 kata, karma dan wibangga. Kata karma, dalam bahasa Sansekerta, karma perbuatan, kerja yang dilakukan. Hukum karma, hukum balasan timbal balik atas perbuatan seseorang di dunia. Kata kama dalam bahasa Sansekerta, asmara. Frase kata wibangga tidak ditemukan di bahasa Jawa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam frase bahasa Sansekerta didapati kata yang mirip yaitu, wiba, sentausa, kuat. Kesimpulan kata-kata Karma Wibangga, yang dianggap menggambarkan hukum sebab akibat, yang dipakai pada penamaan bagian dasar Borobudur tidak tepat dengan alasan telaah kajian kata per kata. Hukum sebab akibat, dan kata wiba, sentausa, kuat. Begitu juga dengan frase kata kama. Dalam bahasa Sansekerta adalah asmara. Mari kita kaji panel relief yang berada pada bagian dasar pada bagian selanjutnya. Untuk membuktikan apakah relief bagian dasar Borobudur yang disebut dengan Karma Wibangga atau kata Kama Wibangga yang dianggap menggambarkan hukum sebab akibat adalah benar bukan berfaham Buddhism. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos.
Pada dindingnya tertera di figura 12 kata, Svarga. Bukan nirvana atau nibbana. Dan 2 kata Cakravarti. Bahasa dan falsafah yang mendasarinya bukan dari India atau Arab. Mari kita simak. Literasi kata. Cakravarti adalah kata asli leluhur Nusantara pada peradaban maju terdahulu. Membuktikan ada imperium di tanah ini, pernah berjaya dan menyebar hampir 3/4 muka bumi, dibuktikan dengan simbol Cakravarti yang tersebar di berbagai tempat. Panil 129. Dokumentasi Balai Konservasi Borobudur 2009. Ada tergambar adegan kumpulan laki-laki di sisi kanan dan kiri. Pada sisi kiri ada 5 orang yang sedang duduk bersila, pepohonan dan payung. Sisi kanan 6 orang laki-laki sedang duduk bersila, sebuah payung, dan seekor gajah juga kuda. Kedua kelompok itu tergambar sedang menuju ke arah singgasana beratap limas yang berada di tengah panil. Bentuk bangunan limas adalah ciri khas rumah Nusantara. Di atas singgasana ada seorang laki-laki yang diapit oleh 2 perempuan. Bawah singgasana ada 3 buah benda. Dalam panil 132, tergambar adegan yang menunjukkan suasana dalam golongan bangsawan. Di tengah-tengahnya terdapat singgasana beratap limas yang memiliki hiasan pada atapnya. Di dalam singgasana ada 4 perempuan, posisi duduk bersila. Di sisi kiri singgasana seorang perempuan berdiri, dan 6 perempuan lainnya dalam posisi duduk bersila menghadap ke arah singgasana. Di atas mereka terlihat benda, senjata payung, bentuk roda cakra, dan seperti sulur daun. Di sisi kanan singgasana berisi 5 perempuan pengikut duduk bersila menghadap singgasana. Di belakang tokoh tersebut terdapat hewan, yaitu gajah dan macan. Bentuk cakra atau bentuk seperti roda adalah simbol yang bermakna pada imperium terdahulu disebut dengan nama Cakravarti. Cakrawartin adalah istilah yang digunakan dalam ajaran Dharma untuk merujuk kepada sosok seorang penguasa jagat yang ideal, seorang maharaja yang bijaksana dan welas asih kepada seluruh makhluk di dunia. Pemerintahannya disebut Sarwabhauma. Kata Sarwabhauma adalah kata Majemuk Bahufrihi, yang secara kiasan berarti roda yang bergerak, dalam arti kereta yang bergerak tanpa halangan. Hal ini ditafsirkan sebagai perangkat Bahufrihi, atau roda penggerak kerajaan, dalam kata lain disebut Dharma Cakra atau roda Dharma yang berputar. Dalam bahasa di Tibet diterjemahkan sebagai raja yang mengendalikan dengan simbol roda. Ajaran falsafah Dharma adalah ajaran asli Nusantara yang mempunyai arti makna hakiki, yaitu untuk mencapai kebahagiaan atau pembebasan diri dari kesengsaraan. Inti pola dasar ajaran Dharma adalah berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa welas asih, terekam pada budaya Sunda wiwitan ini bukan dari India. Pola dasar tersebut diterapkan melalui Tridharma 3 kebaikan. 1. Dharma Bakti. 2. Dharma Suci. 3. Dharma Agung. Ajaran dan falsafah ini bukan dari India. Tidak ada catatan misionaris India datang ke tanah Nusantara Indonesia terdahulu. Kata parahyangan atau priangan adalah terbentuk dari kata pa, ra, hyangan. Kata hyang ditambah akhiran an. Hyang adalah berarti Tuhan. Leluhur Nusantara Indonesia terdahulu mengajarkan Dharma, nilai-nilai yang terkandung di dalam Tridharma. Ini kelak tumbuh menjadi pokok ajaran Budi Dharma di tanah India yang mengutamakan budi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa welas asih terhadap segala kehidupan. Cakravarti terserap dalam bahasa Sanskerta menjadi Cakravartin, tercatat di bahasa Pali sebagai Cakavatin, mengarah pada arti penguasa universal yang memerintah bijaksana dan murah hati di seluruh dunia. Inilah konsep yang terkait dengan Bhagavata Puranas tradisi Wisnu. Bentuk cakra adalah simbol penghormatan untuk raja-raja yang memperoleh kedaulatan universal. Dalam Vishnu Purana dan Bhagavata Purana, 2 raja yang bernama Jadabarata dari dinasti Matahari disebut sebagai Cakravartins. Kata parahyangan atau priangan adalah terbentuk dari kata pa, ra, hyangan. Parahyangan. Ra adalah matahari. Disinilah dinasti Matahari yang dimaksud pada kalimat di atas. Raja Cakravarti
adalah raja yang memerintah semua benua besar Pubavideha, Jambudipa, Aparagoyana, Utara Kuru, benua yang masa lalu disebut Jambudipa, adalah Nusantara, dinasti Surya, adalah imperium leluhur bangsa ini, Indonesia. Sejarah letusan Gunung Merapi membuktikan Borobudur tidak dibangun abad 8 Masehi. Masa-masa awal terbentuknya Pulau Jawa diperkirakan terjadi lebih dari 60 juta tahun yang lalu, zaman Pretersier, ketika pulau ini masih menjadi bagian dari sebuah benua besar yang dikenal sebagai superbenua Pangea. Susunan batuan dasar yang membentuk Pulau Jawa memiliki asal-usul dan umur yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jawa bagian barat diperkirakan telah terbentuk pada akhir zaman Kapur, 145 hingga 65 juta tahun lalu, dan menjadi bagian dari paparan Sunda, Sundalankor, sementara Jawa bagian timur diyakini berasal pecahan kecil benua Australia, sejumlah peneliti menyebutnya sebagai East Java Microcontinent. Bagian timur ini diperkirakan mulai menabrak dan bergabung dengan bagian barat sekitar 100-70 juta tahun yang lalu hingga menciptakan bentuk awal Pulau Jawa yang ada saat ini. Artinya, Pulau Jawa terbentuk dari gabungan dua lempeng benua dan bagian barat Pulau Jawa diyakini memiliki umur yang lebih tua dibanding bagian timurnya. Batas di antara kedua bagian ini tertandai dengan adanya sesar purba yang membentang di bawah Sungai Lukulo di Kebumen, Jawa Tengah, menyeberangi Laut Jawa dan berakhir di Pegunungan Meratus yang membelah Kalimantan Selatan. Saat ini, hanya ada 3 tempat yang memiliki rekam jejak sejarah kebumian dari masa awal terbentuknya Pulau Jawa, yaitu Teluk Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat, Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah, dan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Rekaman ini tersimpan dalam bentuk singkapan yang menampakkan batuan dasar tertua yang berumur hingga sekitar 96 juta tahun. Singkapan ini terjadi sebagai akibat dari proses tumbukan antar lempeng disertai dengan erosi yang berlangsung terus-menerus dalam rentang waktu yang sangat panjang, jutaan tahun lamanya. Dari masa ke masa, proses geologis berlangsung tanpa henti, menyusun beragam wujud muka bumi yang berbeda-beda. Proses pengendapan pertama diperkirakan terjadi antara 54 hingga 36 juta tahun lalu, kala Eosen. Berbagai material terendapkan di cekungan-cekungan yang terbentuk akibat peregangan lempeng. Tersingkapnya batuan konglomerat, batu gamping, batu pasir serta batu bara, menunjukkan ciri pengendapan sungai, danau dan laut dangkal yang terjadi saat itu. Pada masa berikutnya, ketika Pulau Jawa sudah mulai terbentuk dengan poros membujur arah barat dan timur, muncul tekanan dahsyat dari arah selatan. Perlahan namun pasti, lempeng Samudera Indo-Australia yang bergerak ke arah utara menabrak lempeng benua Eurasia dari sisi selatan pada zona yang berposisi sejajar dengan Pulau Jawa. Lempeng samudera yang memiliki densitas atau massa jenis yang lebih tinggi mengalami subduksi atau penunjaman. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi penyebab terbentuknya palung laut, pegunungan, serta aktivitas vulkanik yang memunculkan bentukan gunung berapi. Sebagian material lempeng Samudera Indo-Australia mengalami pelelehan, mencair menjadi magma dan menciptakan jalur vulkanik dalam posisi sejajar dengan poros panjang Pulau Jawa. Inilah kelanjutan peristiwa yang menjadi bagian penting dari rangkaian sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Ditandai dengan mulai terbentuk gugusan gunung api purba sebagai jalur vulkanik yang berjajar di bagian selatan dan menjadi tulang punggung Pulau Jawa jutaan tahun yang lalu. Menarik untuk dicatat, dalam kurun waktu antara 36 hingga 10,2 juta tahun lalu ini, kala Oligosen akhir hingga kala Miosen awal. Pada gugusan gunung api purba di Pulau Jawa ini, diperkirakan telah terjadi rangkaian peristiwa vulkanisme yang teramat dahsyat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan singkapan lapisan batuan piroklastik serta ditemukannya batu pasir vulkanik yang sangat tebal sebagai hasil erupsi gunung berapi purba. Berdasarkan bukti-bukti geologis yang ditemukan di sekitarnya, setidaknya telah dikenali 2 gunung api purba yang di kalangan ahli geologi dinamai berdasarkan lokasi penemuan bukti-bukti geologisnya, bukan berdasarkan letak titik pusat aktivitas vulkaniknya. Kedua gunung api itu adalah Gunung Api Purba Semilir dan Gunung Api Purba Ngelanggeran.
Konon, berdasarkan bukti endapan yang dihasilkannya, di Tengarai pernah terjadi erupsi katastropik gunung api purba. Gunung Merapi, ketinggian puncak 2.930 meter dpl per 2010, adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Gunung Merapi adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat daya puncak Gunung Batu Lawang yang lebih tua. Proses pembentukan Gunung Merapi telah dipelajari dan dipublikasi sejak 1989 dan seterusnya. Bertomier, seorang sarjana Prancis, membagi perkembangan Merapi dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah pra-Merapi, sampai 400.000 tahun yang lalu, yaitu Gunung Bibi yang bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Tahap Merapi tua terjadi ketika Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut 60.000–8.000 tahun lalu. Sisa-sisa tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Pelawangan di bagian selatan, yang terbentuk dari lava basaltik. Selanjutnya adalah Merapi Pertengahan, 8000–2000 tahun lalu, ditandai dengan terbentuknya puncak-puncak tinggi, seperti Bukit Gajah Mungkur dan Batu Lawang, yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran lava, breksiasi lava, dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat letusan efusif, lelehan, dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang 7 km, lebar 1–2 km dengan beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasar Bubar atau Pasar Bubrah diperkirakan terbentuk pada masa ini. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar, baru mulai terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu. Sejarah geologi Gunung Merapi, fisiografi dan morfologi. Gunung Merapi tumbuh di atas titik potong antara kelurusan vulkanik Ungaran, Telomoyo, Merbabu, Merapi dan kelurusan vulkanik Lawu, Merapi, Sumbing, Sindoro, Slamet. Kelurusan vulkanik Ungaran Merapi tersebut merupakan sesar mendatar yang berbentuk konkav hingga sampai ke barat dan berangsur-angsur berkembang kegiatan vulkanisnya sepanjang sesar mendatar dari arah utara ke selatan. Dapat diurut dari utara yaitu Ungaran tua berumur Pleistosen dan berakhir di selatan yaitu di Gunung Merapi yang sangat aktif hingga saat ini. Kadang disebutkan bahwa Gunung Merapi terletak pada perpotongan dua sesar kuarter yaitu Sesar Semarang yang berorientasi utara-selatan dan Sesar Solo yang berorientasi barat-timur. Secara morfologi tubuh Gunung Merapi dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu kerucut puncak, lereng tengah dan lereng kaki dan dataran kaki. Kerucut puncak dibangun oleh endapan paling muda berupa lava dan piroklastik. Satuan lereng tengah dibangun oleh endapan lava, piroklastik dan lahar. Lereng kaki dan dataran kaki tersusun dari endapan piroklastik, lahar dan aluvial. Kita akan mengetahui bahwa catatan geografi vulkanik ini akan meruntuhkan publikasi catatan Borobudur yang ada selama ini. Yaitu, Borobudur tidak dibangun abad 8 Masehi. Melalui sejarah vulkanik Gunung Merapi. Ikuti selanjutnya. Gunung Merapi. Dari bentuknya, dibandingkan dengan gunung api di sebelahnya yaitu Gunung Merbabu, Gunung Merapi nampak jauh lebih runcing. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bagian puncaknya relatif lebih cepat. Hal ini didukung pula oleh kenyataan bahwa pada saat ini produk aktivitas Merapi hanya tersebar pada jarak yang dekat dari puncak Merapi. Kerucut puncak Merapi yang sering disebut sebagai Gunung Anyar merupakan bagian Merapi yang paling muda. Semua aktivitas Merapi terpusat pada puncak kerucut ini. Kawah utama Merapi saat ini berupa bukaan berbentuk tapal kuda yang mengarah ke barat-barat daya.
Morfologi kawah ini terbentuk sesudah letusan tahun 1961. Secara umum, dataran puncak Merapi tersusun dari kubah-kubah lava yang tidak terlongsorkan. Beberapa area di dataran puncak Merapi di luar kawah utama mengeluarkan banyak uap vulkanik, yaitu di area Gendol dan Woro, bagian tenggara dataran puncak. Bagian lereng barat Merapi merupakan daerah aliran guguran dan piroklastik. Daerah ini merupakan daerah terbuka karena sering terlanda awan panas. Daerah lereng timur sebagai bagian dari struktur Merapi tua jarang terkena dampak aktivitas Merapi. Lereng ini lebih banyak tertutup dengan vegetasi. Morfologinya nampak dipisahkan dari kerucut Merapi dengan sesar yang berbentuk tapal kuda yang melalui bawah Gunung Ijo, lereng timur Merapi. Lereng kaki Merapi tersusun dari punggungan-punggungan radial yang diselingi dengan hulu-hulu sungai. Beberapa sungai penting yang berada di lereng barat yaitu Batang, Bebeng, Putih, Blongkeng, Sat, Lamat dan Senowo. Alur-alur pada hulu sungai tersebut yang sering mendapat tambahan material produk letusan. Merapi baru, 2000 sampai sekarang. Dalam kawah Pasar Bubar terbentuk kerucut puncak Merapi yang saat ini disebut sebagai Gunung Anyar. Aktivitas Merapi terdiri dari aliran basalt dan andesit lava, awan panas serta letusan magmatik dan freatomagmatik. Kubah lava menjadi pusat aktivitas Gunung Merapi sampai saat ini. Studi stratigrafi yang dilakukan oleh Andris Tuti, 1999, telah menunjukkan bahwa beberapa letusan besar, dengan indeks letusan, VEI, sekitar 4 tipe Plinian, telah terjadi di masa lalu. Letusan besar terakhir dengan sebaran yang cukup luas menghasilkan Selokopo Tefra yang terjadi sekitar 500 tahun yang lalu, 490 plus 100 tahun. BP, MN15NB1. Namun demikian, erupsi eksplosif dari Merapi yang teramati diperkirakan masih terjadi lagi pada sekitar 250 tahun yang menghasilkan Pasar Bubar Tefra. Meskipun demikian, letusannya relatif kecil dibandingkan letusan yang menghasilkan Selokopo Tefra. Berdasarkan pengamatan terhadap jenis endapan dan besar letusannya, letusan Merapi di masa lalu, 3000 BP 1800 AD, dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, letusan kecil menghasilkan satu jenis endapan yang relatif tipis atau aliran lava. Kelompok 2, letusan medium menghasilkan endapan tefra yang menunjukkan asosiasi sederhana dari endapan yang ketebalannya relatif tipis. Kelompok 3, letusan besar yang menghasilkan endapan tebal dengan asosiasi jenis endapan yang kompleks. Pembagian tersebut di atas berlaku untuk kejadian letusan pra 1800 AD. Bila diterapkan pada letusan sekarang, sesudah 1800 AD, maka endapan yang terbentuk dapat digolongkan dalam kelompok 1, contohnya lava, awan panas atau endapan surge, dan kelompok 2, yaitu asosiasi endapan awan panas dan surge. Endapan hasil letusan yang sekarang berupa awan panas yang meskipun cukup tebal, mencapai 8 meter, namun hanya tersebar di lembah-lembah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa letusannya relatif kecil. Pada letusan pra 1800, hasil letusan berupa endapan jatuhan yang ketebalannya lebih tipis namun merata di sekitar gunung. Tekanan internal magma pada letusan yang menghasilkan awan panas lebih kecil daripada yang menghasilkan letusan dengan endapan jatuhan. Berdasarkan pengamatan geokimia, proses magmatilek dari Merapi mencakup proses diferensiasi dan suplai magma dari dapur magma yang lebih dalam. Selain itu, proses kontaminasi juga berperan dalam perkembangan magma dari Merapi. Bahar, 1984, Bertomier, 1990. Lebih jauh, Delmarmol, 1989, menyatakan bahwa letusan dari Merapi terutama dipicu oleh perubahan kandungan air dan perubahan kecepatan kristalisasi magma. Petrografi. Gunung Merapi merupakan gunung api tipe basalt andesitik dengan komposisi SiO2 berkisar antara 50–58%. Beberapa lava yang bersifat lebih basa mempunyai SiO2 yang lebih rendah sampai sekitar 48%. Batuan Merapi tersusun dari plagioklas, olivin, piroksen, magnetit dan ampibol.
Plagioklas merupakan mineral utama pada batuan Merapi dengan komposisi sekitar 34%. Menurut Delmar Moll, 1989, lava Merapi mempunyai tingkat kristalinitas 32-58%, fenokris lebih besar dari 0,2 mm. Pada periode Merapi baru telah terjadi beberapa kali letusan besar yaitu abad ke-19 tahun 1768, 1822, 1849, 1872, dan abad ke-20 yaitu tahun 1930 sampai tahun 1931. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Batuan dasar dari Merapi diperkirakan berumur Merapi tua. Sedangkan Merapi yang sekarang ini berumur sekitar 2000 tahun. Letusan besar dari Merapi terjadi di masa lalu yang dalam sebaran materialnya telah menutupi situs Sambisari yang terletak 23 km dari Borobudur. Bahwa akibat letusan besar di masa lalu dari Merapi, material hasil letusannya diperkirakan telah membendung Kali Progo yang kemudian membentuk danau. Letusan Merapi yang menutupi radius sekitar 23 km menutupi situs Sambisari hingga kedalaman 6,5 meter dari muka tanah, situs Sambisari dan lainnya di sekitar Gunung Merapi termasuk situs Borobudur. Mempunyai ciri khas dan bentuk yang sama, adalah hal yang pasti situs itu dibangun oleh budaya manusia dan pada peradaban yang sama. Jika kita berhitung dari angka tahun meletusnya Gunung Merapi pada angka tahun 2000 yang lalu, berarti dari saat ini kita berhitung mundur pada waktu terdahulu adalah angka 1 Masehi, tahun 1 Masehi kita anggap telah terjadi letusan yang menyebabkan situs Sambisari terkubur di bawah permukaan tanah sedalam 6,5 meter dan juga situs lainnya yang hingga saat ini masih ditemukan dan banyak di antaranya belum dilakukan ekskavasi, situs-situs itu tertutup lahar. Artinya, catatan aktivitas Gunung Merapi membuktikan bahwa Borobudur dibangun jauh sebelum letusan Merapi yang menutupi radius sekitar 23 km menutupi situs Sambisari hingga kedalaman 6,5 meter dari muka tanah. Dari telaah kajian di atas maka gugurlah pembangunan Borobudur dibangun abad 8 Masehi. Catatan kelut. Prasasti Harinjing membuktikan tahun Caka atau Saka dihitung tidak dimulai dari tahun 78 Masehi. Upaya pertama dan tertua yang tercatat dalam sejarah untuk mengatasi lahar kelut adalah pembangunan sodetan tercatat pada Prasasti Harinjing 726 Caka. Tahun Saka tidak dihitung mulai tahun 78 Masehi. Mari kita cermati. Pembangunan sodetan atau terusan kali dari Sungai Konto ke Sungai Harinjing atau sekarang dikenal sebagai Sungai Serinjing di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kediri. Prasasti ini memuat informasi tentang pembangunan bendungan mulai Dauhan dan saluran Sungai Dharma Kali yang keduanya dibangun pada tahun 1135 SM bukan 804 Masehi. Prasasti Harinjing ditemukan di perkebunan Sukabumi, wilayah Kepung, Kediri. Terpahat pada batu andesit beraksara dan berbahasa Jawa Kuna. Panjang 75 cm, lebar 26 cm, tinggi 117 cm, kini di Museum Nasional, nomor D173. Prasasti Harinjing. Bagian depan A, Rekto. Swasti Sakawarsatita 726 Caitra. Masa Titi Eka Dasi Suklapaksa Waraha, Wa, So, Tatka. La Bagawanta Bari I Culangi Sumaksyakan Simanira N Mula Dawu. Han Gawai Nira Kali I Harinjing Hanata Lemah Dapu Bisan Apati A. Tuha Kamwah Deni Kali Hineyan Lemah Satamwah De Bagawanta Bari. Ada lanjutan. Bagian belakang B verso. Swasti Sakavarsatita 843. Asujimasa Titi Pacadasi Suklapaksa Waraha U. Bu, Naksatra Utara Badrawada Ahni Budna Dewata Deharweyogata. Tekala Acta Sri Maharaja Rake Hyang Diah Tulodong. Ada lanjutan. Prasasti Harinjing. Bagian depan A, Rekto 726 Caka, 1135 SM, ketikala Bagawanta Bari I Culanggi Sumaksyakan Simaniran Mula Dawu seorang pendeta agung bernama
Bagawanta Bari dari Culanggi menyaksikan mengundang orang untuk menjadi saksi penetapan tanah Sima. Tanah bebas pajak perdikan diperoleh dari pembuatan tanggul Dawuhan. Han Gawainira kali I Harinjing Hanata Imah Dapu Bisang Apati A. Dibuatlah sungai di Harinjing, adapun tanah milik Apu Bi seorang patih tua, sepuh. Tuha Kambah Deni kali Hinelian Imah Satamwah de Bagawanta Bari Pa. Tergenang aliran air sungai yang mengalir seluas 1 tamwah. Prasasti Harinjing B. 1. Swasti Sakawarsatita 843, selamat tahun Saka telah berlalu 843, 998 SM. 2. Asuji Masa Titi Pacadasi Sukla Paksawara HU, bulan Asuji, September-Oktober, tanggal 15. Paro terang. Harinya, H. Riang, U. Manis, Legi. 3. Bu Naksatra Utara Badrawat Ahni Budna Dewata Warsayogata, Bu, Da, hari Rabu. Pada bait lain. Pagehakna Niwa Bagawanta Bari Sang Magawai kali I Haritjing Ikanang Tan Kolahala untuk diperkuat kembali oleh anak Bagawanta Bari. Seorang tokoh yang telah membuat sungai di Haritjing agar tidak diganggu-gugat. Ada pencatatan angka tahun yang berbeda pada satu batu prasasti. Angka tahun 843 Caka mencatat kejadian tahun 726 Caka. Selisih jarak waktu lamanya 843 sampai 726 sama dengan 117 tahun. Tanah yang dibebaskan dari pajak untuk membuat tanggul atau sungai Haritjing yaitu Bagawanta Bari di tahun 726 ditulis ulang setelah 117 tahun lamanya pada tahun 843 Caka. Letusan Kelut Besar, yang paling merusak sekaligus paling besar terjadi lebih dari ribuan tahun silam sebagai letusan terbesar. Di cekungan besar inilah pusat aktivitas Gunung Kelut masa kini berada. Letusan Gunung Kelut Kecil, masa kini tercatat dalam rekam aktivitas volcano semua di tahun Masehi. 1500, 1548, 1586, subletusan Plinian, 1641, letusan subplininan, 1716, 1752, 1756, 1771, 1776, 1785, 1811, 1825, 1826, 1835, 1848, 1849, 1864, 1864, 1901, 1919, 1920, 1951, 1966, 1967, 1990, November tahun 2007, tanggal 13 Februari tahun 2014. Prasasti Harinjing 726 Caka, jika dianggap 804 Masehi yaitu dihitung mulai tahun 78 Masehi, 726 plus 78 sama dengan 804 Masehi. Tapi dalam catatan volcano tidak pernah kelut kecil meletus di tahun itu atau sebelumnya. Artinya, tanggul dibuat setelah kelut besar meletus dan sebelum gunung kelut kecil meletus. Prasasti Harinjing tahun 726 Caka, Saka asumsi perkiraan dimulai dari 1841 SM adalah tahun 1841 sampai 726, sama dengan 1135 SM. Adalah saat sungai meluap karena kelut besar yang meletus dan dibuatlah prasasti untuk menandai pembuatan sodetan, sungai dan bendungan. Prasasti Harinjing A, sisi depan Rekto, bait 1-12 ada pada artikel sebelumnya. 13 Matuha Saka Sang Lawan Daputiwul Awatas Daman Wanyaga Apekan Daman Wahang, pengatur hubungan pertemanan bernama Sang dan Aputiwul. Petugas penentu batas tanah bernama Aman Wanyaga, petugas pasar bernama Aman Wahang. 14 Tu Daman Sampana Parwuhus Sang Majalu Silawan Daman Bangun Wariga Daputaji Tuha Wereh Daman Dahara Tu. Bernama Aman Sampana,
Juru bicara bernama Sang Majalusi dan Aman Bangun, ahli pertanggalan bernama Apu Taji, pimpinan para pemuda bernama Daman Dahara. 15. Nituha Buru Daman Kunja Tuhalas Daman Wacana Lawan Daman Wihar Tuha Kalang Daman Wanua, pengawas perburuan bernama Aman Kunja, pengawas hutan bernama Aman Wacana dan Aman Wihar, pemimpin golongan Kalang, mungkin tukang kayu atau pembuat bangunan, bernama Aman Wanua. 16. Parwuwus Daman Lampuyang Wadahuma Daman Waca Tuha Padahi Si Bunta Lawan Sikarya Kulapati, juru bicara bernama Aman Lampuyang, pengatur masalah rumah tangga bernama Aman Waca, pimpinan pemain gendang bernama Si Bunta dan Sikarya, tokoh masyarakat. 17. Harinjing Dapunta Mandi Kulapati Lalateng Dapu Aman Kulapati Bubul Dapunta Karuknan TP Siring Anung, Harinjing bernama Apunta Mandi, tokoh masyarakat dari Lalateng bernama Apu Aman, tokoh masyarakat dari Bubul bernama Dapunta Karuknan, dari daerah batas wilayah yang menjadi. 18. Saksi Daman Guntar Igaraga Daman Damen Nahan Sira, Aligrama Saksinira Saksyaken Ikana Simanira Mula, saksi bernama Aman Guntar, dari daerah Garaga bernama Aman Damen itulah semuanya. Orang-orang yang telah datang menjadi saksi untuk melihat secara langsung penetapan status simanya, Bagawanta Bari, yang diperoleh dari pembuatan. 19. Dawuhan, Kunang Tinadah Bagawanta Ramanta Gawai Sang Aswasyamah. Warangan Pitu, Kawerehan Inuman Tanggul Dawuhan adapun yang diterima oleh Bagawanta dari para pimpinan wilayah yang paling terhormat membuat selera makan menjadi nikmat hidangan sayur-sayuran syamah. Untuk berpesta ria 7 minuman yang bisa membuat awet muda kuat. 20. Amunuhata Samada. Awak Nira Sira Kunang Yan Gawai Isabia, Salwiranira, Niyanta Wardinira Mu'an, Sangpa, menaruh perhatian terhadap tubuh beliau apabila mengerjakan sesuatu yang pantas dilakukan, segala macam, benar-benar sebuah kemajuan, daerah, yang dikerjakan beliau, Bagawanta Bari, beserta sang pemutus perkara. Ikhtisar singkat. Prasasti Harinjing 726 Caka, tahun Saka tersebut adalah tahun 1135 SM, saat sungai meluap karena kelut besar, meletus dan sebelum kelut kecil, masa kini meletus di tahun 1500 M. Maka dibuatlah prasasti untuk menandai pembuatan sodetan, bendungan, tanggul atau sungai Harinjing di tanah Bagawanta Bari di tahun 726 Saka adalah 1135 SM. Ditulis ulang setelah 117 tahun lamanya pada tahun 843 Caka adalah tahun 998 SM. Tahun Caka tidak dimulai tahun 78 M. Perhitungan ini sumber kerancuan sejarah maju leluhur kita. Jadi Borobudur sudah ada sebelum Merapi meletus dan menutupi situs Sambisari, hal yang tidak tepat jika sejarah mencatat bahwa Borobudur dibangun abad 8 Masehi. Karena sejarah meletusnya Merapi secara ilmu pengetahuan dapat dideteksi, dan terbukti yang menyebabkan terbenamnya situs Sambisari pada saat tahun 1 Masehi. Jadi situs Borobudur itu lebih dahulu ada sebelum Merapi meletus. Berlanjut ke bagian 14. By Santo Sabah.